industri perbankan ya Pak ya, atau mungkin kita sebut saja bank daerah ya, Bank Sumut ini kan juga DPK tentunya menjadi perhatian ya Pak betul, ya. betul, ya. Dari sisi likuiditasnya juga seperti apa nih? Anda melihat seperti apa nih untuk saat ini performa dari bank terkait dengan DPK dari banknya? Ya, jadi DPK kita di akhir tahun 35 triliunan ya, terus sedangkan kredit kita di 31,9 triliun. Jadi secara LDR kita pada posisi yang sangat ideal gitu ya untuk sebuah bank gitu. Nah, terus untuk DPK kita ini memang kita akan fokus kepada 5 sektor utama kita yang digarap di tahun lalu dan dipening di tahun ini gitu, diperdalam di tahun ini. Jadi government sektor, terus sektor, edukasi ya pendidikan itu, terus healthcare, kesehatan, terus village sama agribase gitu. Nah, village itu pedesaan yang tadi ada jumlahnya 5.500 desa itu. Baik, lalu terkait dengan pembiayaan nih Pak, ini menarik kalau kita melihat Sumut ini kan juga kita lihat banyak sekali kebun sawitnya gitu ya. Nah untuk pembiayaan gitu ya dari usaha-usaha perkebunan nih kalau dari Bank Sumut seperti apa Pak sejauh ini? Nah ini memang menjadi PR kita juga ya, di tahun lalu dan tahun ini memang kita mau terus bergerak ke arah yang agribase tadi, yang sawit itu merupakan pendorong ekonomi terbesar di Sumatera Utara dan kita belum masuk terlalu dalam ke sana. Nah ini kita mulai menyasar ke sana, menyasar ke sana. Dan memang Kak Sinta gini, ada juga beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan di pusat gitu ya. Jadi ini saya juga baru menyadari setelah saya ke daerah gitu ya. Ternyata beberapa kebijakan itu lebih sentralistik gitu ya. Contohnya misalkan kita sebagai penghasil sawit, tetapi dana bagi hasil sawit itu tidak bisa ke Bank Sumut seperti itu karena berkaitan dengan KBMI. Padahal kita ini penghasil sawit terbesar gitu. Nah, jadi yang bisa menikmati itu Bank KBMI yang ada di Jawa aja tuh, yang KBMI 2, sedangkan BPD yang tidak KBMI 2 itu tidak menikmati itu. Baik, sebetulnya selama ini apa yang menjadi tantangan Pak? Yang menjadi tantangan di BPD itu ya. Ya, menjadi tantangan di BPD adalah tentu pengembangan teknologi. Itu menjadi tantangan kita. Terus pengembangan SDM. Tapi terus kita dorong pengembangan SDM itu karena kita tadi fokus ke 5 sektor itu. Jadi kami ingin bahwa setiap kepala cabang di bank kami ini, di 33 kabupaten kota itu tadi, itu punya level pengetahuan tentang pembangunan yang sama dengan bupati sehingga menjadi partner utama untuk pembangunan di daerah itu. Iya, baik. Lalu terkait dengan tadi Anda menyampaikan bahwa ada peraturan ya Pak ya, artinya bahwa bagaimana BPD bisa ambil peran terkait dengan pembiayaan ya. Apakah sudah ada komunikasi atau mungkin diskusi dengan regulator terkait dengan hal ini? Iya, itu sudah ada. Jadi aspirasi kita sampaikan ke otoritas gitu ya, ke Bank Indonesia, ke OJK dan ke yang lain-lain juga gitu. Bahwa ada aspirasi dari daerah yang seperti yang tadi kami sampaikan itu. Hasil dari komunikasinya seperti apa Pak? Mereka merespon positif. Insya Allah di tahun ini sudah bisa kita aspirasi itu bisa terrealisasi seperti itu. Baik, artinya harapannya di tahun ini segera bisa terrealisasi ya Pak. Lalu bergeser Pak, kita menyambut masa Ramadan dan juga Lebaran di tahun 2025 ya Pak ya, sesaat lagi. Ini sebetulnya ekspektasi terhadap dampak dari momentum Lebaran Pak untuk Bank Sumut sendiri seperti apa? Artinya utamanya mungkin kalau kita lihat kan ini kan ada bisnis di sektor retail. Betul. Gitu ya. Seperti apa kalau di Sumatera Utara Pak? Jadi momentum Lebaran ini kan sangat baik ya untuk mendorong perekonomian. Jadi orang-orang berbelanja dan berarti daya beli masyarakat meningkat lah begitu. Nah dengan daya beli masyarakat meningkat ini berarti ada income masuk bagi para kreditur kita sehingga pembayaran kepada bank itu juga akan lebih lancar gitu. Iya. Jadi artinya harapannya ini akan lebih masif lagi ya. Lebih masif lagi gitu. Baik, kalau Pak ini kalau kita lihat
apa nih sebetulnya harapan-harapannya dari Bank Sumut di sisa tahun 2025 ini? Tadi Anda menyampaikan artinya penyaluran kredit ke UMKM mungkin lebih bisa meningkat lagi, penyaluran kredit produktif lebih bisa meningkat lagi, likuiditas juga mungkin lebih baik lagi. Lalu target-target tadi ya bahwa di bulan Ramadan ini bisa dijadikan momentum. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana keputusan dari Bank Indonesia ya terkait pengambilan langkah memangkas suku bunganya kembali atau tidak. Kita lihat kan Bank Indonesia sudah memangkas suku bunganya 2 kali ya. Kita lihat di bulan Januari di tahun 2025 dan juga di tahun 2024. Bagaimana Anda melihat langkah dari Bank Indonesia ke depannya atau bagaimana Anda memproyeksikan atau juga apa sih sebetulnya ekspektasi dari bank-bank daerah ya khususnya mungkin Bank Sumut terkait dengan pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia? Memang kami berharap bahwa suku bunga itu lebih rendah ya dibanding sekarang ini. Karena dengan suku bunga yang lebih rendah berarti bunga kredit itu akan lebih rendah. Dengan bunga kredit yang lebih rendah berarti kan para debitur-debitur kita itu membayar cicilan juga lebih rendah. Nah dengan membayar cicilan lebih rendah, berarti daya beli masyarakat nanti akan lebih tinggi. Itu harapan kita sehingga perekonomian akan lebih bergerak dan pertumbuhan ekonomi menurut saya akan lebih baik. Cuma memang di satu sisi geopolitik global dan lain-lain itu mungkin menjadi bahan pertimbangan juga. Karena jangan sampai nanti kurs rupiahnya melemah kan demikian. Mungkin keseimbangan itulah yang nanti akan dicari oleh Bank Indonesia itu. Kalau harapan kami ya tentu saja lebih kecil lah itunya bunga acuannya demikian. Baik, lalu Pak terakhir Pak evaluasi pertumbuhan kredit Pak di akhir tahun 2024 seperti apa dan juga targetnya di tahun 2025 seperti apa dan juga DPK juga Pak? Ya, jadi evaluasi dari kita ini terutama perbankan di daerah gitu ya. Jadi yang paling utama adalah melakukan business mappingnya. Jadi business mappingnya terus kita melakukan risk acceptance kriteria terhadap para calon debitur kita lebih diperketat gitu ya. Nah sehingga nanti kredit kita itu lebih aman dan lebih secure sehingga NPL kita lebih rendah. Jadi kita targetan NPL kita di bawah 2 di tahun ini. Nah dengan NPL yang lebih rendah itu maka kita akan bisa memproyeksikan laba menjadi lebih tinggi. Nah ketika laba menjadi lebih tinggi berarti kan kita akan memberikan dividen kepada pemerintah dan pemerintah itu akan memanfaatkan dividen itu untuk pembangunan itu, terutama di 5 sektor tadi. Jadi di kesehatan, di pendidikan, di agribis, di pedesaan itu.